Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari zil qurba wal jari lil junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakas aymanukum innallaha la yuhibbul muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan ilal ilmi salaqallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil bahri innal ulama'a warasatul anbiya al-haris. Hadirin jamaah sholat subuh yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Langkung tibayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji sinaran syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala anu mana alhamdulillah kalayan kudrat sinaran iradat Allah subhanahu wa ta'ala urang sadayana dina kesempatan enjing-enjing ieu masih dipasieun jatah iswa ku Allah subhanahu wa ta'ala disarana-sareng sihat lahir oge batin oge mugia sagarupi amal kasayan urang sadayana baik anu wajib ataupun anu sunnahna mugia aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge alhamdulillah urang sadayana tiasa deui kempel diumum pulung pangpok jenghok patepang wajah di ieu haflah mubarakah nyatana dina raraga tolabul ilmi oge sami-sami ngaharepkeun kana ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Atuh langkung utami nama alhamdulillah urang sadayana dina kesempatan enjing-enjing ieu masih senantiasa dipasihan atanapi ditetepkeun keimanan sareng keislaman anu mana mugia ku ditetepkeunana keimanan sareng keislaman urang sadayana tiasa langkung bertakarub atanapi nyakakeun diri ka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat sinaran salam mugia dilimpah curahkeun dikocor gelontorkeun ka junjungan urang sadayana yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge teu khilaf pakula wargina khususna ka para sahabatna ka para tabiin itba'ut tabiin tugdugi ka urang sadayana selaku umat akhir zaman anu insyaallah selalu setia mengikuti kana setiap ajaranna mugia mungkin jaga di yaumul kiamah urang sadayana kenging syafaatna hakikatna ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimahumullah. Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu sholat subuh berjamaah anu mana insyaallah pada kita maklumi bahwa pahala sholat subuh berjamaah itu pahalanya sangat luar biasa. Bukan berarti kita menyampingkan pahala yang lainnya seperti sholat zuhur,
asar, maghrib, isya, tetapi sholat subuh berjamaah adalah salah satunya sholat wusta, sholat kesempurnaan, sholat pertengahan, sholat yang paling utama. Tidak hanya itu saja, alhamdulillah, dengan kita mengerjakan sholat subuh berjamaah itu pahalanya adalah seperti kita sholat semalam suntuk. Dan tidak hanya wajib saja, bahkan sunatnya pun itu pahalanya bagaikan antara langit dan juga bumi. Dan semoga kita semua yang hadir di sini, khususnya pahala kita, amal kita, khususnya sholat subuh berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan thalabul ilmi, yang mana ini adalah salah satu kewajiban kita selama kita masih hidup, selama kita masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada batasan kita untuk mencari ilmu. Oleh karena itu semoga amal kita senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para wargi sadayana insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berangkat dari rumah ke sini, dan ini semuanya tidak akan ada sia-sianya. Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik setiap langkah-langkah kita, setiap ayunan dua tangan kita, semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengangkat kaki kita yang kanan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaki kita dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita harus mengakui bahwa kita itu setiap hari, setiap jam, setiap detik tidak akan terlepas dengan yang namanya kesalahan, kekhilapan, dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Al-insan mahadul khata wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan juga khilaf. Tetapi insya Allah kita sebagai orang yang beriman tentunya akan terus bertambah untuk melakukan amal perbuatan, sehingga dengan banyaknya kita amal perbuatan, insya Allah dosa-dosa kita yang kecil akan terhapus oleh amal-amal kita yang baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan bahkan insya Allah sebelum kita berlanjut, saya akan memberikan judul dulu ini. Judulnya adalah dengan ilmu insya Allah kita bisa mengetahui apa kewajiban kita kepada Allah dan apa kewajiban kita kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada manusia. Tadi saya membacakan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, khususnya ilmu agama, yang mana insya Allah ilmu agama ini adalah ilmu yang akan menyelamatkan kita nanti kelak di akhirat. Salaqallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena surga itu sangat mahal harganya. Jalan-jalan ke surga itu banyak rintangannya, banyak godaannya, banyak terjalnya dibanding jalan menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan surga menuju surganya Allah Subhanahu wa taala ya salah satunya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan keimanan, dengan ilmu. Karena kalau kita beramal tanpa ilmu sia-sia, tidak ada gunanya. Wa innal 'alima yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi. Dan semua makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan sekecil apapun makhluk
mulai dari sireum atau nabi sireum leutik anu beureum anu nyocona teu karasa geuning jeletot teh padahal betul nama teu aya. Hatta hitanu fil bahri, sehingga semua ikan yang ada di lautan, bayangkan lautan begitu luasnya, bahkan lebih luas lautan daripada daratan. Apalagi makhluknya lebih banyak daripada makhluk yang ada di darat. Dan semuanya itu mendoakan siapa? Orang alim, orang yang berilmu. Dan orang tidak akan bisa disebut alim kalau seandainya dia tidak banyak menghafal, tidak banyak mengaji, tidak banyak thalabul ilmi. Karena salah satu alim itu adalah apa? Belajar. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kun 'aliman aw muta'aliman aw sami'an." Jadilah kamu pelajar, pengajar, atau pelajar, atau pendengar, wala takun ar-rabi'a fatahbuka. Dan janganlah kalian menjadi orang yang keempat, bukan pengajar, bukan pelajar, bukan pendengar, tetapi pengacau, dan maka dia akan mendapatkan kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Innal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama, para alim itu semua adalah pewarisnya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, khususnya pewaris baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang seringkali disampaikan oleh para mubaligh, para ustaz dan sebagainya. Man salata salatal ma'a jama'ati, barang siapa yang sholat berjamaah, wa jalisa fi halaqatil ilmi. Sholat berjamaah itu baik mau subuh, mau zuhur, mau asar, mau maghrib, mau isya. Kemudian wa jalasa fi halaqatil ilmi, dilanjutkan dengan halaqahnya ilmu, majlisnya ilmu. Ya mungkin seperti sekarang ini, setelah sholat subuh berjamaah, zikir, terus continue, terus dilanjutkan dengan thalabul ilmi, yang mana sudah pernah tahu kita bahwa thalabul ilmi ini adalah wajib bagi setiap orang, tidak terkecuali mungkin bagi anak-anak atau bayi, ya itu tidak diwajibkan, bahkan sudah diajarkan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, nyuprina kana hiji ilmu, karena suatu ilmu eta teh fardu bagi setiap muslim dan wal muslimat. Dari kapan? Dari mulai gubrak ke alam dunia dugikeun ka pupus, orang diwajibkan untuk mencari ilmu, karena ilmu adalah penyelamat kita baik ketika di dunia maupun ketika nanti kelak di akhirat. Wa jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalam Allah, kemudian mendengarkan kalam-kalam Allah, ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, yang mana firman-firman Allah ini menjelaskan tentang ibadah, tata cara ibadah, tata cara berbuat baik, tata cara istilahnya berbuat baik kepada keluarga orang tua, kedua orang tua, tetangga dan sebagainya. Wa amila bihi, kemudian dia mengamalkannya sehari-hari, khusus diamalkan untuk dirinya dulu sendiri, diamalkan kepada keluarga kita, diamalkan kepada semua orang. A'tahullahu ta'ala sittata asya'a, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya 6 perkara.
Ini sering disampaikan oleh para ustaz kiai. Apa salah satunya? Ar-rizqu minal halal, akan diberikan rizki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki ini tidak berupa hanya berbentuk materi saja. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, itu rizki yang paling utama. Kalau seandainya kita pergi ke rumah sakit, mungkin kita yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada saudara kita, teman kita berbaring tidak bernapas, susah bernapas, dioksigen dan sebagainya. Dan kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu rizki juga alhamdulillah kita bisa datang ke masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala demi Allah, eta teh jami anu beriman ka Allah jeung jami anu beriman ka hari akhir. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu yang lain bisa datang ke sini. Kita alhamdulillah dari mulai jam 3:30, jam 4 datang, pulang jam 7 pagi. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa orang yang diam di masjid sejak niat i'tikaf, kemudian pulangnya nanti jam 6:30 setelah salat subuh berjamaah salat subuh, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berumrah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kenapa? Karena susah ini untuk mendapatkan pahala seperti itu. Dan dengan rezeki yang halal ini, alhamdulillah, semua yang kita pakai itu bermanfaat. Semua yang kita pakai tentunya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki yang halal yang barokah yaitu kita gunakan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baju kita digunakan untuk ibadah kepada Allah. Bahkan kerudung kita, sarung kita, sajadah kita semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yanzu min azabil qabri, yang selanjutnya akan dijauhkan, akan diselamatkan dari azab kubur. Dan sudah menjadi keyakinan kita bahwa kita harus yakin adanya azab kubur, adanya nikmat kubur. Wa yuta kitabahu biyaminihi, yang selanjutnya akan diberikan buku catatan amal dari sebelah kanannya, tidak diberikan di sebelah kirinya. Karena sudah jelas kalau seseorang diberikan buku catatan amal dari sebelah kanannya, insya Allah yakin akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seseorang yang buku catatannya berada di sebelah kiri, pasti itu akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yamuru ala sirati kadhikil khatibi, ketika nanti di siratal mustaqim dia akan melewati seperti kilat yang tidak kelihatan, langsung sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yusharu ma'an nabiyyin, dan juga akan dikumpulkan bersama para nabi. Bahkan dalam Al-Qur'an, wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'allazina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, fa ulaika ma'allazina an'ama 'alaihim, maka dia akan dikumpulkan bersama para nabi, bersama orang-orang yang telah diberikan karunia nikmatul Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyina, dari golongan para nabi, wasiddiqina, dari golongan para sahabat, wasyuhada, dari golongan para orang-orang mati syahid, wassolihin, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang solih. Kalau kita tidak solih, ya semoga kita bisa menjadi orang yang menjadi orang yang soleh, sehingga kita mendapatkan syafaatnya dari orang-orang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengenal ilmu dan kita mengetahui, ada yang mengatakan bahwa ilmu itu lebih afdal, lebih utama daripada amal karena 5 perkara. Karena apa? Yang pertama, ilmu tanpa amal bisa terjadi, tetapi amal tanpa ilmu tidak bisa terjadi. Kita mencari ilmu untuk membuat mobil, bisa terjadi, bisa, meskipun belum diperbuat. Tetapi ketika kita beramal, amal itu perbuatan. Kita ingin membuat mobil tetapi tidak tahu ilmunya, akan terjadi? Tidak akan terjadi. Kita mencari ilmu agama, tata cara sholat, bisa terjadi, karena apapun bisa kita praktekkan. Tetapi ketika kita berbuat, kita mengerjakan sholat, tidak tahu amalnya, tidak tahu ilmunya, maka sholat itu sia-sia. Kenapa? Karena sholatnya bukan karena Allah, tetapi sholatnya banyak melamunnya. Kenapa? Tidak ada bacaannya. Terjadi? Tidak akan terjadi, tidak akan jadi pahala. Tetapi kalau mencari ilmu, insya Allah itu sudah pasti akan menjadi pahala bagi kita. Yang kedua, ilmu tanpa amal itu bisa berguna, tetapi amal tanpa ilmu tidak bisa berguna. Yang ketiga, ilmu itu lazim, amal itu lazim. Amal itu lazim, mesti, dan ilmu adalah penerang dan juga pelita bagi kehidupan kita. Setiap orang itu diperintahkan untuk berbuat, sedangkan ilmunya adalah penerangnya, cahayanya, pelitanya, penyempurnanya, sehingga amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita beramal dengan ilmunya, kalau kita berbuat dengan ilmunya. Bahkan dalam sebuah hadis, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mengharapkan mendapatkan dunia, maka dengan ilmunya. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki ingin akhiratnya, dengan ilmunya. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin keduanya kita dapatkan, maka kita harus mendapatkan ilmunya keduanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ilmu atau ulama. Kenapa ilmu disebut ulama? Ya karena ulama itu jamak dari alim, orang yang berilmu. Ilmu atau ulama itu derajatnya sama dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, khususnya nabi-nabi Bani Israil. Kata Nabi, al-ulama'u ummati ka'anbiya'i Bani Israil. Ulama-ulama umatku sekarang ka'anbiya'i Bani Israil, itu sama seperti nabi-nabinya Bani Israil. Itu derajatnya sama seperti nabi-nabi Bani Israil. Yang kelima, ilmu lebih afdal daripada amal karena ilmu adalah sifat Allah, sedangkan amal adalah sifat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah itu luas. Kalau seandainya kita memasukkan telunjuk kita ke dalam lautan yang luasnya begitu luas, kalau telunjuk kita diangkat terus ada yang jatuh, itulah ilmu kita. Sedangkan ilmu Allah itu lautan. Makanya kita sebagai manusia
tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki, karena semuanya dijatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma sakecil sewang sedana ge. Tidak ada yang sempurna. Saya tahu, mungkin di sana tahu lebih tahu, ada yang lebih tahu lagi, ada langit, ada bumi terus. Jadi di atas lagi itu ada langit lagi. Ada hafiz, ada al-hafiz, ada ustad, ada al-ustad. Ustad umum, siapapun guru itu ustad. Al-ustad dengan pakai alif lam khusus, oh berarti ustadnya lebih tinggi. Itulah keutamaan ilmu. Makanya ilmu itu adalah sifat Allah, sedangkan amal adalah sifatnya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kita banyak ilmu, maka kita bisa mengetahui apa kewajiban kita terhadap Allah dan apa kewajiban kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya manusia. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalimat ini maknanya atau kalimat fi'il amar, yang mana fi'il amal ini menunjukkan makna perintah, yang mana makna perintah wajib harus kita kerjakan, laksanakan. Wa'budullah, beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini ada yang ibadah khusus kepada Allah, ada ibadah yang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa disebut juga ibadah mahdhah, ibadah ghair mahdhah. Dan ibadah ini ada tingkatannya. Ada yang lebih utama, ada yang sederhana, bahkan ada yang kecil tapi tetap ada nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, wa'budullaha, beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Karena Allah tidak mau didua, tidak mau dimadu. Sebagaimana hanya kita sebagai manusia, khususnya wanita, tidak mau dimadu. Ibu-ibu, hayang dimadu. Terang madu, Bu? Kira terangnya insya Allah terang madu. Madu waminya mah dicandung. Alim punya alim. Apalagi Allah. Allah yang menciptakan langit bumi, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, Allah yang menciptakan kita, masa mau diduakan? Wala tusyriku bi syai'a, jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas-jelas dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allahu ahad, Allah itu satu, esa, tidak diduakan, tidak bisa diduakan. Allah itu esa, satu, dan kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kewajiban kita, nah inilah kewajiban kita kepada Allah, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni, tidak akan mengampura dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa selain daripada dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala liman yasha, bagi siapapun yang Allah kehendaki. Jadi sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, baik itu kecil ataupun besar, selama itu bukan dosa menyekutukan Allah, selama nyawa ada dalam jiwa kita, ada dalam badan kita, nyawa belum ada di kerongkongan, matahari belum terbit arah barat, kita berkesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bertobat, insya Allah pintu tobat akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan satu, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu bukan ke Facebook, bukan ke WA, tetapi kita mengadu nanti setengah malam kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang banyak orang yang berkeluh kesah mengadu, yaitu di medsos, semuanya dikabul itu dikeluarkan. Yang tadi tidak tahu tidak tahu, tetapi mengadulah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah tempat penolong kita, Allah lah tempat yang menyelamatkan kita, Allah lah yang menjamin kehidupan kita, Allah lah yang menjamin rezeki kita. Kalau kita ingin dilancarkan semuanya, kecuali satu, yaitu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyad'una min dunihi illa inatha. Jika mereka menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala illa inatha, kecuali melainkan mereka menyembah berhala, patung-patung, patekong. Inas ini artinya asalnya adalah nama perempuan. Kenapa? Karena pada zaman jahiliyah nama-nama berhala itu semua ada nama perempuan, ada Al-Uzza, ada Al-Lata dan sebagainya. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Dan jika mereka menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala illa syaitanan marida, kecuali mereka sedang menyembah kepada setan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu bahwa setan itu adalah makhluk yang paling durhaka di muka bumi ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala la'anallahu, ngelaknat setan, ngelaknat iblis. Laknat di sini ada apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan selamanya setan terus tersesat, dan setan nanti selama-lamanya kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena setan dilaknat, wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa. Setan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, la attakhizanna, tetela sungguh. Di sini ada nun taukid sakilah. Kalau menurut Ibnu Nahwi nun taukid sakilah, yang mana menguatkan setan akan terus berusaha. Tetela sungguh kami akan terus mengambil bagian dari hamba-hambamu. Itu apa? Yang artinya bagian di sini adalah bahwa setiap manusia, khususnya orang yang beriman, itu berpotensi bisa mengerjakan amal kebaikan, berpotensi juga bisa melakukan amal keburukan. Nah, disinilah peran setan untuk mengambil bagiannya, itu mengambil keburukannya. Maka setan selama dunia ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan terus mengajak umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan terus disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara. Kenapa? Karena secara setan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala
agar hidup sampai hari kiamat. Makanya setan itu sampai saat ini banyak, bahkan lebih banyak lagi. Tetapi kata Allah, kamu tidak akan bisa menggoda, mengganggu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setan, meskipun setan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tusyriku bi syai'in, itu adalah kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan di dalam agama Islam ada 4 perkara yang harus segera dikerjakan. Apa saja itu? Yang pertama, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bila mana ada saudara kita atau keluarga kita yang meninggal dunia, maka segera akan dimakamkan. Yang ketiga, segera bayar hutang. Yang keempat, bila mana kita memiliki anak, baik itu wanita ataupun pria, bila mana sudah balik, sudah ada pasangannya, takut nanti datang fitnah, segera nikahkan. Sebelum apa? Sebelum datang fitnah. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Itulah kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kewajiban kita terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya manusia? Wabil walidaini ihsana. Kewajiban kita terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan kepada guru-guru kita. Kenapa guru disebut? Karena guru itu adalah orang tua kita yang kedua, dan guru yang pertama adalah kita, orang tua, bila mana mendidik anak-anaknya. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan memberikan hak-haknya. Karena disebutkan hak orang tua terhadap anaknya atau kewajiban anaknya kepada orang tuanya, salah satunya adalah apa? Memberi makan jika orang tua kita butuh makan. Kenapa? Karena ketika kita waktu kecil, masih kecil, kewajiban orang tua kita memberi makan kepada kita, mendidik kita, membesarkan kita, bahkan agar supaya anak sukses dunia akhirat. Nah, ketika orang tua kita sudah tua renta, tenaganya berkurang, penghasilannya pun berkurang, bila mana membutuhkan makanan, maka kita wajib sebagai anaknya tidak harus dipinta oleh orang tua kita, tetapi harus mengerti bahwa orang tua kita itu butuh makanan. Padahal orang tua kita kalau makan tidak akan habis sepiring. Mungkin 1 comot 2 comot orang tua. Tetapi kita sebagai anaknya wajib memperhatikan kedua orang tua kita sebagaimana orang tua kita memperhatikan kita ketika kita waktu kecil. Dengan penuh rasa kasih sayang, rahmat, dengan penuh istilahnya takzim kepada anak kita. Kenapa? Ingin anaknya soleh, sukses. Yang selanjutnya adalah apa? Yaitu menyambut bila mana kedua orang tua kita memanggil kita. Coba bayangkan ketika kita masih kecil, kita selalu memanggil ibu kita, "Ma, Mama," orang tua langsung respon, otomatis langsung. Ketika mau nyusu, langsung ibunya ambil apa? Air susu dikeluarin, apa? Menyambut anaknya. Dan ketika orang tua kita sudah tua renta, bila mana memanggil kita, kita tidak boleh leha-leha, langsung menyambut. Jangan panggil, jangan kadieu, kadema. Waduh,
Tidak merasakan bagaimana dia ketika kecil, ketika memanggil orang tuanya, langsung ibunya ambil. Ma ingin makan, langsung disediakan. Ma ingin anu, langsung diberikan. Tetapi ketika orang tua sudah tua renta, tidak ada kembaliannya. Padahal itu hanya sepele, yaitu apa? Bila mana kita dipanggil oleh kedua orang tua kita, maka kita segera menyambutnya. Itu adalah hak orang tua dan kewajiban anak terhadap kedua orang tuanya. Yang selanjutnya, bila mana orang tua kita menyuruh kita, maka kita wajib melaksanakannya, selama itu perintah, bukan perintah untuk berbuat maksiat. Karena perintah kedua orang tua kita sama seperti perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang mesti wajib kita kerjakan, kita laksanakan. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya, bila mana kita berbicara di hadapan kedua orang tua kita, maka kita harus bicara dengan lemah lembut, tidak boleh meninggikan suara kita di hadapan kedua orang tua kita. Sebagaimana orang tua kita ketika kita masih kecil, nak sudah makan tacan, tos tuang aja nak, dengan lemah lembut, tidak kasar, tidak meninggikan suaranya, sugan hei ente. Tapi dengan panggil sini sayang sini, itu orang tua kepada anaknya. Nah giliran kita, ketika orang tua kita mungkin pendengarannya sudah berkurang, tidak boleh senggogorok untuk bubuh. Ma, pak, tos tuang tacan, hoyong naon. Lah ini selemak, tidak boleh. Takut apa? Takut menyakiti kedua orang tua kita. Karena dengan ucapan kita, siapa tahu orang tua, hati ke orang tua kita itu sakit. Meskipun itu hanya dengan perilaku. Karena kalau orang tua kita sakit hatinya karena anaknya, terus orang tua kita murka, marah, tidak dibicarakan kepada anaknya, otomatis Allah pun akan murka, marah. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada dalam ridhonya kedua orang tua kita, dan murkanya Allah berada dalam murkanya kedua orang tua kita. Lalu bagaimana kalau seandainya orang tua kita telah meninggal dunia, terus dalam keadaan murka kepada kita, apakah kita masih dapat mendapatkan ridhonya dari kedua orang tua kita? Bisa, asalkan bisa melaksanakan yang 3 perkara. Yang pertama, agar kita mendapatkan ridho kedua orang tua kita ketika orang tua kita meninggal dunia dalam murka kepada kita. Yang pertama, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti nama naon? Kudu soleh heula sakitu we. Soleh, kalau orang soleh otomatis Allah dia akan mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bisa mendapatkan ridho dari orang tua kita. Yang kedua, menyambung tali silaturahim dengan keluarga dekatnya, dengan sahabatnya. Kalau kita ingin mendapatkan ridho kedua orang tua kita ketika orang tua kita meninggal dalam keadaan murka kepada kita. Oh, itu keluarga orang tua kita siapa? Uwa atau bibi atau pamannya sebagainya, datangi, sambung tali silaturahim. Oh, itu sahabatnya, datangi. Kalau misalkan butuh bantuan, bantu kita, kasih pertolongan. Insya Allah itu pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, kalau kita ingin mendapatkan ridho kedua orang tua, kalau seandainya orang tua kita murka kepada kita, maka kita senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua kita.
Kapan mendoakan kedua orang tua kita? Setiap kita berdoa untuk diri kita masing-masing, maka panjatkanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah kalau kita bisa mengerjakan yang tiga ini, maka insyaallah kita akan mendapatkan ridhonya dari orang tua kita, hakikatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai anak tidak boleh terlepas untuk mendoakan kedua orang tua kita. Karena kenapa? Karena jasa kedua orang tua kita tidak bisa dibalas dengan sesuatu apapun. Bahkan dengan rumah, dengan gunung pun tidak bisa dibalas. Dari mulai melahirkan terutama ibu, umuka, abuka. Ibu itu lebih tinggi derajatnya dibanding ayah. Mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi sampai ibu tak? Terus melahirkan. Tidak ada lelahnya. Untuk apa? Ingin memiliki keturunan, dan setelah memiliki keturunan ingin anaknya menjadi anak yang solih dan solihah. Setelah anaknya solih dan solihah itu bisa menjadi investasi yang sangat besar bagi kedua orang tuanya. Kapan? Untuk nanti kelak di akhirat. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza mata bnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin." Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, in qata'a, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali yang tiga. Apa? Yang pertama, sodakotin jariyatin, sodakoh yang berjalan. Itu akan terus mengalir kepada siapa? Kepada yang menyedekahkannya. Kita bersedekah untuk lemari yang di belakang, insya Allah selama lemari itu dipakai ngocor terus. Bukan hanya yang sedekah saja, bahkan sampai kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Mungkin bahkan sampai ke kakeknya, ke marganya, terus akan sampai pahalanya terus. Makanya bagi seluruh jamaah yang memiliki kelebihan hartanya, maka pergunakanlah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Masjid Al-Ahad ini masih sangat membutuhkan mangdana, bukan mangdana, biaya. Baik untuk belakang lemari itu kan masih kosong tuh. Ini kesempatan untuk kita, selama lemari itu dipakai, selama lokor itu dipakai untuk kemanfaatan, selama karpet ini dipakai untuk sholat, selama Al-Quran ini dibaca oleh para jamaah, selama mukana dipakai kalau ibadah, insya Allah akan terus mengalir. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Insya Allah Bu, insya Allah mau bersedekah untuk masjid ini, insya Allah Bu. Keniatannya heula. Untuk praktek nanti asal niat dulu. Kenapa? Karena kalau sudah niat, insya Allah. Kalau sudah ada, oh saya sudah niat nih, saya akan bersedekah. Plek. Kenapa? Karena ini untuk demi kemakmuran khususnya Masjid Al-Ahad yang berada di wilayah RW 08. Ya sanes promosi Bu, ya sanes. Ya mana menyampaikan apa yang harus disampaikan, bahwa berpahala sedekah jariyah itu akan terus mengalir sampai hari kiamat, khusus yang menyedekahkannya. Umumnya buat saudara-saudaranya, keluarganya akan terus mengalir, dan hartanya pun sedikit pun tidak akan berkurang, tetapi justru akan terus bertambah, akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au ilmin yuntafa'u, yang kedua akan terus mengalir kepada almarhumah, adalah ilmu yang bermanfaat, manfaat untuk dirinya, manfaat untuk keluarganya, manfaat bagi seluruh umat manusia.
Awaladin sholihin. Nah, ini yang ketiga adalah anak yang solih dan solihah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Makanya kita sebagai anak yang insya Allah predikat anak yang solih dan solihah akan terus mendoakan kedua orang tuanya, baik masih ada maupun telah tiada. Kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan berbuat baik kepada guru-guru kita yang telah memberikan jasanya kepada kita, sehingga kita bisa menjadi orang seperti saat ini. Kita bisa mengenal Allah, kita bisa baca Al-Quran dan sebagainya. Itu karena jasa-jasa kedua orang tua kita dan juga guru-guru kita. Oleh karenanya kita bersama-sama untuk memberikan Al-Fatihah kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia dan juga kepada guru-guru kita. Bibarakatil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berhubung waktu telah menunjukkan pukul 6 pas lebih 1 menit, sebetulnya masih panjang ini, tetapi mungkin ibu-ibu banyak keperluan, banyak acara, maka disudahkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita bersama-sama tutup dengan doa majlis ta'lim atau majlis kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Agak sedikit keliru, mudah-mudahan tidak mengurangi pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.